Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada kali ini kita coba merespon cepat gitu uploadan dari Verbum Veritatis ya, dari Dr. Deki gitu, yang menyatakan bahwa dalam Islam pun ada konsep penebusan dosa. Jadi kenapa Muslim mempersalahkan tentang konsep penebusan dosa Yesus di kayu salib? Nah, jadi gitu ya. Jadi Pak Verbum Veritatis akan meng-KO Muslim-Muslim yang selalu menjelek-jelekan, katanya bahwa konsep penebusan dosa tidak rasional. Konsep penebusan dosa di atas kayu salib dari Kristus itulah buatan konsepsi Paulus, bahwa konsep penebusan dosa itu dalam Islam tidak ada. Islam mengenal apa namanya itu kulu mauludin yulad alal fitrah. Setiap orang yang terlahir dalam keadaan suci kan gitu. Kemudian Allah membisikkan jalan kebaikan, jalan keburukan. Setiap orang akan menanggung dosanya sendiri dan tidak ada satupun yang dapat menebus dosa. Apalagi konsep penebusan dosa Yesus di atas kayu salib. Tidak ada dalam Islam itu seorang pun yang bisa menebus dosa. Tetapi Pak Deki gitu menemukan bahwa ada hadis yang kuat katanya, yang menunjukkan bahwa Islam juga menebus, ada konsep penebusan dosa, bahwa dosa-dosa Muslim akan ditanggung oleh dosa-dosa orang Kristen dan Yahudi. Oke, kita dengarkan dulu, nanti kita buat bantahan-bantahannya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Deki, saya bilang mereka ini termasuk geng atau jaringan daripada Christian Prince ya. Christian Prince memiliki hubungan geng juga dengan si DCCI atau Defend Christ Critic Islam dari London ya, juga satu geng juga dengan si David Wood dan seterusnya. Nih di sini ya. Di sini kalau Anda masuk gitu ya ke channelnya si DCCI Defend Christ Critic Islam dari Hatun ya. Itu dia pernah menyebutkan bahwa Islam itu tidak adil katanya. Kenapa kok dosa orang Muslim sebesar gunung pun akan hancur hilang lalu digantikan oleh orang Kristen dan Yahudi? Ini hadisnya. Hadis yang apa? Hadis yang sahih. Oke, ya ditulis lagi oleh ini ya salurannya nih, saluran daripada Christian Print. Dokter, saya tahu daripada kenapa mereka disebut Christian Print jaringannya karena dari Walking to Him. Ya, silakan masuk ke channel Walking with Him, sorry ya, Walking with Him dari Kathy Reagan. Ya, Kathy Reagan, seorang murtadin Indonesia yang hidup di Amerika dan memiliki suami di Amerika. Dia dalam komunitasnya itu ya menyebutkan di klik gitu ya, di dalam YouTube dia itu ada namanya komunitas klik, ada dia menyebutkan sebuah daftar 53 jaringan channel Christian Print di Indonesia dan di Malaysia, termasuk diantaranya Verbum Veritatis, Vape 88 dan termasuk juga Tamparagi ya. Oke, next coba kita dulu ya bagaimana Pak Deki menyampaikan tentang fakta itu. Beberapa hari yang lalu ada seorang saudara, seorang Kristen, yang mengajukan pertanyaan kepada teman saya dan teman saya mengirimkan itu melalui WhatsApp kepada saya. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya sudah sangat sering saya ketahui itu dikemukakan oleh Muslim, yang mereka maksudkan untuk menolak keharusan penebusan Kristus melalui pengorbanannya, melalui penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Itu bukan merupakan sesuatu yang rahasia di dalam dunia ini. Kita tahu Muslim menolak itu. Tapi bagaimana cara mereka menolak itu adalah, dan ini yang paling sering mereka lakukan, adalah dengan pergi kepada Alkitab, mencomot-comot ayat tertentu, kemudian mereka mempertentangkan ayat-ayat itu dengan gagasan mengenai keharusan kematian Yesus melalui penyaliban sebagai korban penebusan dosa, korban pengganti, korban substitusional. Oke, di samping tadi kita buat kontradiksi dengan Alkitab sebelumnya. Artinya apa? Konsep penebusan dosa daripada Paulus gitu ya, dapat dihajar oleh Alkitab sebelumnya seperti Ulangan 24 atau Yeheziel berapa ya, Yeheziel 18, 20. Tapi kita pun, saya sudah membuat video ya di sini. Ini cuplikan bahwa dalam logika, lagi ya, menurut logika ya, menurut logika ini pun adalah ditolak ya. Saya pernah buat video tentang logical fallacy Paulus tentang penyaliban Yesus dan konsep penebusan dosa manusia ya. Jadi di samping menggunakan Ulangan, Yeheziel, juga saya sudah membuat video gitu ya,
tentang the logical fallacy Paulus ya, tentang penyaliban Yesus menggunakan logik ya, menggunakan namanya tuh penarikan kesimpulan dengan silogisme. Mungkin saya boleh sharing ya sebentar saja ya. Ini demikian, oke. Nah, akil balik. Dari situlah manusia itu dikutuk atau tidak. Begitu loh. Tidak ada orang baru lahir sudah dikutuk, nggak ada. Tapi Paulus mengatakan seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana simpulan logikanya ini? Metode penarikan kesimpulan dalam logika ya, cabang filsafat ya. Filsafat itu banyak, ada logika, ya, ada macam-macam, ada hermeneutika, ada estetika dan seterusnya, oke. Ada namanya itu penarikan kesimpulan itu ada modus ponen, dan silogisme. Yang dibahas oleh kita adalah silogisme, oke. PQR adalah premis, pernyataan yang sudah memiliki kebenaran, oke. Premis 1, jika P maka Q, oke. Premis 2, jika Q maka R. Kesimpulannya lah jika P maka R, oke. Dalam konteks penyaliban Yesus adalah P, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang. Q, Yesus disalib. R, penyaliban Yesus untuk menebus dosa manusia, oke. Nah sekarang premis satunya, jika P maka Q. Artinya apa? Jika Yudas menjual Yesus dengan 30 keping, maka Yesus disalib. Oke, premis duanya, Q, jika Q maka R. Jika Yesus disalib, maka Yesus menebus dosa manusia. Apa kesimpulannya sesuai dengan silogisme? Jika Yudas menjual, jika P maka R. Jika Yudas menjual Yesus dengan 30 uang, maka Yesus menebus dosa manusia. Apa kesimpulannya di sini? Yudas dan Yesus bersekutu dalam penebusan manusia karena sebagai pelaku langsung atau tidak langsung. Ini sesuatu fakta logika yang harus diterima oleh kaum Kristen. Yudas dan Yesus bersekutu dalam penebusan manusia karena penebusan dosa ya, penebusan dosa manusia. Kenapa saya bilang tadi? Karena akibat daripada disalibnya Yesus adalah penebusan dosa. Nih lihat nih kesimpulannya. Jika Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang, maka Yesus menebus dosa manusia. Berarti apa? Antara Yudas dengan Yesus itu udah satu bagian. Untuk penebusan dosa, hanya Yudas itu bukan orang yang langsung. Yesus adalah orang yang langsung. Ini kan sesuatu yang mana Yudas terbawa-bawa. Yudas dan Yesus bersekutu dalam penebusan dosa secara langsung atau tidak langsung. Ini sebuah fakta logika ya dalam silogisme. Silakan Kristiani mendebat kajian saya tentang logika ini ya. Sekira demikian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Demikian ya, itu adalah sanggahan saya secara logik ya, bahwa itu tidak masuk akal. Maka saya buat dengan logical fallacy. Jadi apa kesalahan atau keabu-abuan ya, kebiasan logika daripada Mr. Paulus, oke. Kita dengar dulu bagaimana Pak Diki menyampaikan alasan lainnya secara alkitabiah ya, kontradiksi antara Alkitab versus Alkitab yang dibawa oleh Muslim. Lalu dia akan mencoba menghajar Muslim dengan hadis. Oke, nggak apa-apa, next ya. Untuk keselamatan kita. Bang, I need your help. Ada Muslim yang menyerang karya penebusan Kristus di kayu salib dengan menggunakan Yehezkiel 18 ayat 20. Perhatikan. Yehezkiel 18 ayat 20. Ulangan 24 ayat 16. Bahwa tidak boleh ada orang lain yang mati karena dosa orang lain. Ya, saudara perhatikan bagaimana Muslim menyimpulkan dari kedua ayat itu. Yehezkiel 18 ayat 20. Ulangan 24 ayat 16. Bahwa tidak boleh ada orang lain yang mati karena dosa orang lain. Sementara yang dilakukan Tuhan Yesus seperti itu. Gimana cara menjawabnya, Bang? Nah, itu adalah pertanyaan dari seorang Kristen yang terlibat di dalam diskusi dengan Muslim. Kemudian Muslim membombardir dia dengan keberatan-keberatan semacam itu, mencomot dari Yehezkiel pasal 18 ayat 20 dan Ulangan pasal 24 ayat yang ke-16. Jadi menurut mereka, saudara perhatikan di banner saya, menurut mereka kedua ayat itu mengatakan tidak boleh ada orang yang mati karena dosa orang lain. Nah, jadi dengan menyimpulkan begitu, mereka berpikir bahwa itu bertentangan dengan keharusan kematian Yesus melalui penyaliban sebagai korban substitusional, korban pengganti bagi dosa-dosa kita. Dan karena itu mereka berpikir somehow kedua ayat Alkitab ini berbicara seperti yang diajarkan oleh Islam, bahwa kita tidak memerlukan korban penebusan dosa,
dari Yesus Kristus, kita bisa mengupayakan keselamatan kita sendiri, membereskan masalah dosa kita sendiri, menanggung konsekuensi dari masalah dosa kita sendiri, dan membuat jalan keluar bagi diri kita sendiri dengan cara melakukan perbuatan baik. Nah, ini yang saya sebut sebagai sebuah kecelakaan besar bagi Muslim. Kalau mereka benar, dan saudara-saudara yang Kristen, saudara perhatikan. Di sini ke logika Pak Deki ya tidak seperti ahli kitab. Sebenarnya gini, kalau apabila Muslim itu menafikan atau membantah tentang konsep penebusan dosa oleh Yesus kan di kayu salib, sebagaimana konsep dari si Paulus kan ya pada Ulangan 24, 16, 18 ya, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, atau Yeheziel ya 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Semestinya Pak Dr. Deki kan membenarkan konsep penebusan dosa mungkin dari ayat-ayat lain dalam Alkitab seharusnya. Tapi Pak Dr. Deki malah melenceng ke hadis. Beliau kan membawa sebuah hadis, ini loh dalam Islam juga ada, kenapa kamu ribut? Nah, jadi dia sudah dibombardir gitu ya. Misalkan A berperang sama B, A memborbardir B, si B memborbardir C. Jadi tidak matching. Harusnya beliau itu menjawab dengan Alkitab juga harusnya, tapi nggak apa-apa. Belum menjawab sama sebuah hadis ya. Kita hargai sebagai sebuah bentuk ya bahwa itu adalah lazim. Islam aja lazim kok. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya secara jelas ya. Karena Yahudi sama Islam tuh hampir-hampir mirip sama, hanya beda pada penerimaan Isa, dan beda pada ritual, dan beda pada syariat itu ya. Mari kita dengarkan bagaimana dia menyebutkan Sahih Muslim ini ya. Oke. Perhatikan ini supaya event keberatan semacam kalau saudara bilang hari ini hari Rabu 16 dalam kepada Muhammad, artinya Sahih Muslim, saudara perhatikan. Jadi gini, beliau mengatakan bahwa ada hadis yang menunjukkan bahwa penebusan dosa dalam hadis. Apabila Muslim itu menolak daripada konsep penebusan dosa Paulus, maka dia pun sama juga menolak daripada hadis riwayat Muslim, kan gitu. Maka dia termasuk orang yang kafir, karena katanya kan orang kafir itu ada dua, ada kafir Allah dan ada kafir Nabi Muhammad. Kafir Allah berarti apa? Menolak perintah Allah. Kafir Nabi Muhammad berarti namanya kafir Nabi ya. Itu menolak perintah, ingat ya, menolak perintah Nabi. Nah, konteks hadis ini kan masih diskursus. Hadis ini ada namanya studi tentang kesahihan hadis. Pertama, dengan melihat periwayatan. Itu pertama ya. Yang kedua, apakah bertabrakan dengan Al-Quran. Apabila bertabrakan sama Al-Quran, maka itu dianggap tidak rasional atau lemah. Contoh misalkan ada sebuah hadis yang terkesan bahwa dewasa boleh menyusui dewasa lain. Misalkan orang yang anak angkat lah, umur 30 tahun kan sudah dewasa, tidak boleh disusui lagi oleh ibu angkatnya gitu loh. Nggak boleh. Kenapa? Dalam hadis dikatakan, dalam Quran ya, dalam Quran bahwa persusuan itu sampai umur 2 tahun ya, belum akil balik gitu loh. Kalau sudah 30 tahun sudah tahu seks, sudah tahu aurat, masa ibunya harus ibu persusuan ya menyusui orang yang 30 tahun misalkan, itu kan termasuk zina. Dalam Quran dikatakan wala taqrabuz zina, itu namanya itu studi hadis dengan Quran. Tapi nggak apa-apa, kita coba di sini saya menemukan ada sebuah orang cerdas bahwa maksud daripada hadis itu bukan penebusan dosa, bukan, tapi ada alasan lainnya. Mari coba lagi ya. Sahih Muslim 2767D dan Riyad As-Salihin 432. Sahih Muslim 2767D dan Riyad As-Salihin 432 itu hadis gemuk. Muslims itu hadis gemuk, itu hadis itu dapat pupuk yang sangat bagus setiap hari, disiram terus, jadi dia tumbuh subur, gemuk dan sehat walafiat. Muslim dengan dosa-dosa berat, heavy sins, seperti sebuah gunung, dan Allah akan mengampuni mereka, mengampuni Muslims, dan dia akan menempatkan pada posisi mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Dia akan menempatkan pada posisi mereka, artinya sebagai ganti Muslims, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Nah, itu apa maksudnya? Maksudnya itu begini, meskipun mereka melakukan dosa-dosa besar, tapi Muhammad bilang, tidak apa-apa, nanti di hari kebangkitan, semua dosa-dosamu itu akan ditimpakan kepada orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi, dan kamu akan masuk surga. Itu yang dikatakan di dalam Sahih Muslim 2767, dengan kata lain. Apa maksud Muhammad di dalam hadis itu?
hadis ini masih belum seperti itu. Jadi Pak Deki membuat kesimpulan sendiri, menafsirkan sendiri tentang hadis itu. Hadis itu tidak seperti itu. Kenapa? Mungkin. Jadi gini, apabila memang ada keterangan bahwa Rasulullah seperti itu memberikan keterangan lebih jauh, oke lah, benar menurut kata Pak Deki. Tapi di sini kan Pak Deki konteksnya adalah menjelaskan kembali hadis itu dengan cara berpikir dia, dengan bentuk pembenaran. Nanti kita coba ya, kita bahas ya, bahwa dalam Islam tidak seperti itu maksudnya. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama, hadisnya lemah. Kedua, hadisnya benar, tetapi mungkin maksudnya tidak seperti itu. Oke, kalau ini saya bilang ini hadisnya benar, tapi pemaksudan daripada hadis itu tidak seperti itu. Seperti yang Pak Deki katakan, tidak seperti itu. Oke, kita langsung aja kita persingkat karena ini mungkin terlalu banyak. Jadi Pak Deki mengatakan bahwa hadis ini, gitu ya, membolehkan adanya, ini ya, membolehkan adanya bahwa orang muslim seberat apapun dosa, meskipun sebesar gunung, akan diampuni, iya. Karena setiap muslim itu dosanya akan diampuni ya, karena Rasulullah itu memiliki sifat namanya itu memberikan syafaat gitu ya. Oke. Dan tadi dalam hadis kursi dikatakan bahwa keluarkan daripada neraka jahanam ya orang muslim yang ingat kepada Allah meskipun cuma sehari. Nah, itu bentuk daripada kasih sayang Allah kan gitu. Jadi Tuhan itu sangat rahman, rahim. Bahkan ketika di kiamat pun masuk neraka masih boleh diintaskan. Nah, beda sama Kristen. Kalau Kristen kan mencuri sendal satu selamanya di neraka, mencuri 1 triliun gitu. Sama juga kekal di neraka. Hanya beda tingkatannya. Gitu loh, kalau yang mencuri sendal kekal di neraka, tetapi mungkin tingkatannya tingkat atas gitu. Tapi kalau mencuri 1 triliun kekal di neraka, tapi tingkatnya bawah mungkin. Itu dalam Kristen. Itu menunjukkan tidak adil ya. Tuhan tidak maha pengasih, maha penyayang. Kenapa tidak ada maaf? Mengapa tiada maaf bagiku? Dalam Islam, seorang muslim betapapun dosanya apapun akan diampuni suatu saat, meskipun dia perlu dibakar dulu gitu loh, seperti baju bersih tapi kotor-kotori, dicuci dulu, dibakar dulu, disetrika dulu, baru dia diangkat lagi ke tempat yang bersih ya, dalam lemari bersih. Oke. Tapi bagi yang kafir, lidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Oke, demikian. Ini gitu menunjukkan bahwa, nah kata apa nih, tidaklah seorang muslim meninggal kecuali Allah memasukkan seorang Yahudi atau Nasrani ke tempat neraka gitu ya. Ini maksudnya. Hadis ini pun mengatakan nih, akan datang pada hari kiamat orang-orang di kalangan muslim membawa dosa-dosa mereka semisal gunung, lalu Allah mengampuni dosa itu untuk mereka dan meletakkan dosa-dosa itu pada orang Yahudi. Meletakkan ini kan perlu diterjemahkan lagi kan gitu kan. Oke, kita coba bahas ya. Pertama-tama, Islam tidak mengenal dosa seseorang ditanggung dosa orang lain, tidak ada ya. Ini suratnya. Oke. Wa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Oke, bagaimana jika mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan mereka tak dizalimi. Jelas ya. Lagi dalam surat Ibrahim 14:51 ya. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha syari'ul hisab. Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap yang ia usahakan. Oke, sungguh Allah maha cepat perhitungannya. Jadi jelas ya, Islam tidak mengenal namanya dosa warisan atau dosa penebusan dosa. Oke. Nah, sekarang hadis ini gimana? Hadis ini maksudnya saya udah browsing. Katanya begini. Jadi dalam dosa-dosa muslim dipindahkan kepada orang kafir itu masih perlu diperdebatkan lagi gitu ya. Nah, di sini kuncinya. Jadi orang-orang dalam Al-Mu'min itu dikatakan bahwa alladzina yarisunal firdaus. Ya, silakan dibaca ya. Saya udah hafal ayatnya. Sering saya baca dalam Quran, dalam salat ya. Al-Mu'minun kan ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim, dan seterusnya. Ada lagi ya, alladzina yarisunal firdaus. Orang-orang muslim itulah orang-orang yang mewarisi firdaus. Nah, maknanya apa di sini? Kata, menurut postingan dari Facebook ini, kata bahwa setiap orang memiliki jatah kapling surga dan neraka. Oke, orang kafir pun sama, memiliki jatah surga dan neraka. Tetapi orang kafir tidak dapat surganya, maka surga dikasihkan kepada orang muslim.
Dan orang muslim pun memiliki jatah neraka, tetapi nerakanya itu tidak jadi atau mungkin hanya sementara saja dan diberikan jatahnya kepada orang kafir. Sementara orang kafir akan masuk neraka selamanya, sehingga jatah neraka itu gitu yang harusnya muslim di sana selamanya menjadi tidak selamanya karena ampunan Allah gitu. Maka jatah itu diserahkan kepada orang kafir, itu maksudnya. Jadi ya, dalam Al-A'raf 8 Al-A'raf 38 ya, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama-sama umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, penyesatnya gitu loh, sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahuinya. Jadi demikian. Jadi setiap muslim memiliki jatah surga neraka. Setiap orang yang kafir pun pada saat lahirnya itu ya, karena dia masih mauludin yulad alal fitrah, setiap yang lahir itu belum punya dosa. Jadi jatahnya surga ada, neraka ada. Ketika diberikan bisikan-bisikan Allah pada saat balik gitu, mukallaf, maka dia itu memilih. Ada yang muslim misalkan, dia sudah muslim tapi ada jatah neraka, tapi dia tuh tahu-tahu digoda, disesatkan sehingga dia berdosa. Nah, maka pada saat dia masuk neraka, dia akan dientaskan suatu saat setelah dosanya itu terhabiskan, dibakar oleh api neraka. Kemudian jatah dia akan ditanggung oleh penyesatnya nih. Demikian. Jadi demikian. Jadi apa maksudnya? Maksudnya tidak ada. Tidak ada konsep penebusan dosa dalam Islam. Yang ada adalah apa ya? Beralihnya gitu. Beralihnya neraka kepada penyesat-penyesat dari kaum kafir, dan terambilnya jatah surga dari orang yang kafir gitu. Karena tidak dapat bagian surga. Karena tadi saya bilang, setiap orang baik yang terlahir muslim ataupun kafir tetap kullu mauludin yulad alal fitrah. Mereka tidak akan diberikan pilihan sehingga tidak berdosa. Tetapi pada saat dia balik gitu, pada saat dia itu mukallaf, maka diberikan pilihan. Nah, saat diberikan pilihan itulah maka sudah masuk hitung-hitungan daripada amal baik dan amal buruk sampai dia mati. Oke. Nah, pada saat dia mati, kalau bagi mereka yang telah menjadi seorang muslim, maka betapapun dia berdosa, suatu saat akan dientaskan dengan syafaat dari Rasulullah dan ampunan dari Allah, sehingga jatah surganya diserahkan kepada orang kafir. Itulah maksud daripada hadis ini. Oke. Demikian saya kira maksud daripada respon ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.